Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah hari ini bertemu kembali bersama dengan Ustazah Amel di pembelajaran PPKN. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Ustazah Amel izin memimpin doanya ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, alhamdulillah tadi kita sudah berdoa. Selanjutnya Ustazah Amel izin menginformasikan terkait aturan pembelajaran kita selama pembelajaran PPKN. Yang pertama, aturannya itu adalah pastikan teman-teman duduk tegap. Yang kedua, pastikan fokus ketika teman-teman menonton videonya. Yang ketiga, pastikan teman-teman mengerjakan proyek. Dan yang terakhir, pastikan bekerja tuntas. Selanjutnya, Ustazah Amel langsung saja akan membahas terkait tema kita, juga subtema kita. Nah, alhamdulillah juga di bulan ini tema kita sudah berganti, yaitu adalah ekosistem. Kemudian subtemanya adalah komponen ekosistem. Di sini juga sudah dijelaskan ada dalil dari Quran surat Al-An'am ayat 38 yang berbunyi, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Tiadalah kami luputkan sesuatu pun dalam kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dikumpulkan. Seperti yang teman-teman tahu bahwa ekosistem itu adalah sekumpulan makhluk hidup. Nah, di sini sangat berkesinambungan dengan dalil yang dimasukkan, yaitu di dalam Quran surat Al-An'am. Di sini membahas terkait binatang, bahwa ternyata binatang juga sama seperti kita, sama-sama umat seperti kita, seperti manusia gitu. Kemudian selanjutnya ada lagi juga satu lagi dalilnya dari Quran surat Al-Qasas ayat 28 yang artinya, dan carilah apa yang dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kesalahan. Kita hidup tidak hanya manusia saja, tapi banyak komponen lain seperti hewan-hewan, kemudian dan tumbuhan. Jadi kita tidak boleh merusak lingkungan kita, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kesalahan, apalagi yang merusak muka bumi ini, begitu. Dan itu ada sangkut pautnya juga dengan ekosistem kita. Nah, ekosistem itu apa sih? Dari tadi sudah disinggung terus, ekosistem itu apa? Nah, ekosistem merupakan sebutan bagi kesatuan antar alam atau lingkungan dengan makhluk hidup atau organisme yang hidup di dalamnya. Itu dia tadi ekosistem. Kemudian, dalam ekosistem ini terdapat komponen-komponen. Nah, komponennya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu komponen biotik, yang kedua komponen abiotik. Nah, kita bahas terlebih dahulu dimulai dari biotik ya. Apa sih biotik? Biotik adalah komponen ekosistem atau bagian dari ekosistem yang merupakan makhluk hidup. Jadi biotik itu kata kuncinya adalah hidup. Ingat ya, kata kunci biotik adalah hidup, karena biotik kita sebut dengan makhluk hidup. Nah, komponen ekosistem biotik itu terdapat organisme autotrof atau produsen. Nah, biasanya organisme heterotrof dan pengurai atau dekomposer. Jadi ada dua komponen ekosistem biotik. Ada organisme autotrof yang disebut dengan produsen, kemudian ada juga heterotrof yang disebut dengan pengurai atau dekomposer, begitu. Itu
komponen biotik. Kemudian komponen abiotik apa? Komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup. Kalau tadi biotik hidup, kalau abiotik itu kebalikannya, yaitu yang tidak hidup. Komponen ini terdiri dari udara, air, kelembaban udara, cahaya, matahari, tanah, kemudian derajat, keseimbangan, dan garam mineral. Kemudian mineral. Nah, itu kayak air, tanah itu termasuk ke dalam abiotik karena dia tidak hidup. Kemudian kalau biotik apa saja? Yang biotik yang berarti dia disebut dengan produsen, juga disebut dengan pengurai atau dekomposer. Biasanya bisa juga makhluk hidup seperti hewan, kemudian seperti manusia itu termasuk ke dalam komponen biotik. Sebaliknya jika abiotik itu yang tidak hidup seperti udara, cahaya, matahari itu disebut dengan abiotik. Selanjutnya di sini ada organisme autotrof dan organisme heterotrof. Yang tadi autotrof itu adalah produsen, kemudian yang heterotrof adalah pengurai. Di sini saya menjelaskan dimulai dari autotrof terlebih dahulu, yaitu disebut dengan produsen. Jenis ini adalah mampu membuat makanan sendiri bahkan untuk organisme lain. Bisa membuat makanan sendiri itu contohnya misalnya seperti daun, dia bisa menciptakan makanan sendiri hanya butuh bantuan dari cahaya matahari seperti itu yang menghasilkan apa, klorofil itu. Kemudian tuh di sini ciri organisme autotrof adalah memiliki klorofil di dalam tubuhnya. Contohnya adalah daun. Daun hanya butuh bantuan sinar matahari untuk berfotosintesis dan menghasilkan klorofil, begitu disebut dengan organisme autotrof. Kemudian yang kedua, organisme heterotrof atau konsumen atau pengurai merupakan organisme yang tidak mampu membuat makanannya sendiri. Contohnya biasanya digolongkan ke dalam jenis cara makannya seperti herbivora, karnivora, omnivora, yaitu biasanya terjadi di makhluk hidup seperti hewan-hewan dan juga manusia. Manusia kan itu omnivora ya, memakan segalanya. Kemudian herbivora, hewan yang memakan tumbuhan, dan karnivora, hewan pemakan daging. Begitu. Juga ada hewan omnivora yang memakan segalanya. Itu termasuk ke dalam heterotrof karena dia tidak dapat membuat makanannya sendiri. Nah, selanjutnya itu tadi sudah saya jelaskan terkait tema kita, subtema kita di pekan ini terkait komponen ekosistem. Nah, Ustazah Amel di sini ada lagu tema nih. Lagu temanya judulnya Ekosistem bernada Ayo Mama. Teman-teman tahu tidak lagu Ayo Mama? Lagu Ayo Mama itu dari Sumatera kalau tidak salah. Nah, mari kita nyanyikan bersama-sama yuk agar teman-teman tahu lagunya. Kemudian nanti teman-teman boleh ikut bernyanyi bersama-sama. Ustazah Amel izin menyanyikan ya. Ayo Mama. Diulangi ya, mohon maaf. Ayo kawan, jaga ekosistem kita. Ekosistem memiliki dua komponen. Abiotik adalah komponen hidup dan biotik komponen hidup. Manusia, hewan, tumbuhan termasuk dalam kelompok biotik. Angin, air, dan matahari termasuk kelompok abiotik. Individu satu organisme, populasi sekumpulan individu, komunitas sekumpulan populasi bersatu menjadi ekosistem. Nah, itu tadi lagunya teman-teman. Setelah teman-teman saya mencontohkan teman-teman boleh ikut berhitung ke materi inti. Tadi Ustaz Sama sudah menjelaskan materi inti kita, yaitu pembelajaran PPKN hari ini
Di pekan ini alhamdulillah kita sudah berganti materi, yaitu materi pekan ini terkait persatuan dan kesatuan. Teman-teman mungkin persatuan. Tapi teman-teman tahu persatuan persatuan itu adalah perkumpulan berbagai komponen yang menyebabkan ketika seseorang berada di jadi kalau tadi orang-orang yang masih terpisah itu masih terpisah, kemudian ada yang disebut dengan persatuan, mereka bersatu dan menjadi sebuah kesatuan. Jadi kalau misalnya ada orang yang masih terpisah-pisah kemudian tiba-tiba bersatu, ketika sudah bersatu maka disebut dengan menjadi satu dan menjadi kesatuan utuh. Begitu. Contohnya seperti apa? Misalnya, contohnya kalian tadinya adalah seorang yang terpisah-pisah dari kalian sendiri menjadi sendiri sendiri. Kemudian tiba-tiba kalian dipersatukan di dalam satu kelompok. Semuanya berdamai ketika teman-teman dimasukkan ke dalam satu kelompok tersebut. Nah, berarti ketika kalian sudah disatukan ke dalam satu kelas, berarti kalian sudah menjadi sebuah kesatuan yang utuh karena kalian sudah bersatu di dalam satu kelas tersebut. Itu disebut dengan persatuan dan kesatuan. Itu contoh satunya. Selanjutnya Sazana lanjutkan. Nah, perpaduan antara persatuan dan kesatuan itu disebut dengan bersatunya keanekaragaman menjadi suatu kebulatan yang utuh dan saling melengkapi. Kalian tahu kan semboyan negara kita? Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua, tetap satu tujuan. Itu dimulai dari persatuan terlebih dahulu. Jika masyarakatnya tidak bersatu, maka tidak ada yang disebut dengan Bineka Tunggal Ika. Oleh karena itu, persatuan dan kesatuan akan tercipta ketika kita akhirnya mulai bersatu. Bersatunya keanekaragaman. Di Indonesia itu memiliki banyak keanekaragaman. Nah, dari sehingga keanekaragaman yang ada di Indonesia, ketika bersatu maka disebut dengan sebuah kesatuan, suatu kebulatan yang utuh dan saling melengkapi. Maka dari itu Indonesia disebut dengan Bineka Tunggal Ika. Itu ya teman-teman. Apa nih tulisannya sudah terlihat? Maaf ya. Arti penting persatuan dan kesatuan bagi diri sendiri. Menurut teman-teman ada tidak arti penting persatuan dan kesatuan untuk teman-teman? Nah, di sini Sazana akan jelaskan arti penting persatuan dan kesatuan bagi diri sendiri. Yang pertama yaitu adalah mempererat hubungan dengan keluarga dan teman-teman. Ketika kalian mempunyai hubungan erat, memiliki hubungan baik, itu sudah disebut dengan sebuah kesatuan, persatuan dan kesatuan. Dan itu sangat penting. Ketika kita mempererat hubungan dengan teman dan keluarga atau tetangga, itu juga berarti teman-teman sudah memahami pentingnya sebuah persatuan dan kesatuan. Kemudian yang kedua yaitu kehidupan pribadi menjadi damai dan tentram. Kalian merasakan kan kalau kalian sudah mempererat hubungan dengan keluarga, teman-teman, masyarakat, maka terjadi pertemanan dan kalian tidak akan hidup damai dan tentram. Tapi ketika kita memahami pentingnya sebuah persatuan dan kesatuan, kemudian kita mempererat hubungan kita dengan keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita, maka kehidupan pribadi kita akan menjadi damai dan juga tentram. Kemudian yang terakhir yaitu adalah mengaplikasikan semangat persatuan dan kesatuan dalam setiap aktivitas pribadi. Ya tentu saja ketika kita sudah mempererat hubungan kita dengan keluarga kita sudah merasa damai, kita juga dapat mengaplikasikan semangat tersebut, semangat
kesatuan di dalam setiap aktivitas yang kita laksanakan. Ya, teman-teman, begitu. Kira-kira begitu. Kemudian selanjutnya, masih ada arti penting persatuan dan kesatuan bagi masyarakat. Kalau tadi bagi diri sendiri, sekarang itu bagi masyarakat. Apa sih arti pentingnya persatuan dan kesatuan bagi masyarakat itu? Yang pertama, mewujudkan hidup bermartabat yang tentram dan tidak beda jauh dari diri sendiri dan orang lain pun butuh lingkungan. Ketika kita menjaga persatuan dan kesatuan itu, maka kita dapat mewujudkan hidup kita yang tentram dan juga damai. Terus kemudian yang kedua, mencegah hilangnya konflik antar warga dan masyarakat. Jadi kalau terus karena tidak pernah bersatu, maka setiap harinya tawuran, setiap harinya demo, terus setiap harinya saling tusuk menusuk. Nah, itu kan berarti kedamaian juga tidak akan menghampiri lingkungan kita. Begitu. Kalau misalnya di lingkungan kita paham mengenai aturan mengenai persatuan dan kesatuan, maka konflik-konflik seperti tawuran, demo dan lain sebagainya itu akan hilang di antara warga masyarakat kita. Selanjutnya itu memperkuat rasa kekeluargaan dan mempererat silaturahmi. Memperkuat rasa kekeluargaan dan mempererat tali silaturahmi, sama ya tadi poinnya, tidak beda jauh dengan yang sebelumnya. Jadi kalau kita sudah mempererat atau memperkuat rasa, maka ya otomatis kita akan hidup tentram dan damai, begitu. Selanjutnya yaitu adalah dampak buruk jika tidak ada persatuan dan kesatuan. Wah, apa tuh dampak buruk yang terjadi ya kalau tidak ada persatuan dan kesatuan? Coba kita lihat. Yang pertama yaitu adalah kehidupan bermasyarakat terpecah belah. Betul kan? Yang tadi sudah saya sampaikan, kalau masyarakat kita terpecah belah, setiap hari tawuran, itu menjadi dampak buruk entah bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, dan juga bagi lingkungan kita. Dan juga bisa jadi itu berdampak juga kepada hewan-hewan yang ada di lingkungan kita. Selanjutnya, yang kedua, menimbulkan permusuhan. Tentu saja, kalau kita tidak bersatu, berarti disebut dengan permusuhan. Maka dari itu, kita perlu tahu bahwa persatuan dan kesatuan itu adalah hal yang sangat penting agar dapat meminimalisir dampak buruk, salah satunya itu menimbulkan permusuhan. Yang selanjutnya yaitu adalah kedamaian dan ketentraman hidup menghilang. Betul kan? Ketika kita bersatu, ketika kita memahami arti persatuan dan kesatuan, maka hidup kita akan tentram dan damai. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak paham arti pentingnya persatuan dan kesatuan, maka hidup kita tidak akan tahu apa itu sebenarnya persatuan, apa itu kedamaian, tidak akan paham. Maka kedamaian itu akan hilang begitu saja, itu akan berdampak buruk juga. Itu dia tadi, dampak buruk jika tidak adanya persatuan dan kesatuan. Jadi kesimpulannya, persatuan dan kesatuan itu adalah itu dan saling melengkapi. Kemudian kesatuan dan persatuan itu sangatlah penting demi terciptanya lingkungan yang nyaman. Kalau kita mau hidup yang nyaman, kita harus memahami dulu betapa pentingnya persatuan dan kesatuan di lingkungan kita. Begitu. Di sini ada juga dalilnya yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan di Quran surat Ali Imran ayat 105, yang artinya, dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-cerai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Jadi Allah saja sudah memerintahkan kita untuk tidak bercerai-cerai, tidak berselisih. Kita harus bersatu, karena kalau kita bercerai-berai dengan lingkungan kita, bermusuhan dengan lingkungan kita, berselisih dengan lingkungan kita, kita pasti akan mendapatkan siksa yang berat dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah memutus tali silaturahmi pada saudara kita sendiri. Begitu ya, teman-teman.
Cukup paham ya sampai sini? Kemudian apa sih manfaat dan tujuan kita mempelajari ini? Yang pertama, tujuannya adalah untuk mengetahui makna dan pentingnya sebuah kesatuan dan persatuan dalam hidup kita, dalam kehidupan kita. Kemudian manfaat kita mempelajari ini adalah untuk meminimalisir perpecahan yang terjadi di lingkungan maupun negara. Ketika kita memahami persatuan dan kesatuan, sama ada sangkut pautnya dengan tema kita, yaitu ekosistem. Ekosistem itu, biotik dan abiotik itu berkesinambungan. Ketika kita tidak bisa berdamai, ketika kita tidak memahami persatuan dan kesatuan, kita merasa diri kita mampu berdiri sendiri, tidak bisa bersatu dengan orang lain, maka akan dampak buruknya itu adalah tidak ada kenyamanan, tidak ada kedamaian. Bahkan mungkin dengan lingkungan sendiri pun, dengan lingkungan yang tidak hidup seperti lingkungan abiotik kita, seperti misalnya cahaya atau udara. Misalnya udara, ketika kita tidak berdamai, maka udaranya juga tidak akan terasa berbeda, seperti itu. Jadi teman-teman, tujuannya kita mempelajari ini adalah bahwa kita sudah tahu pentingnya persatuan dan kesatuan, dan manfaatnya itu meminimalisir perpecahan. Sampai sini insya Allah paham ya teman-teman, walaupun tadi sedikit berbelit-belit berbicaranya. Semoga teman-teman memahami apa yang Ustazah Amal sampaikan. Selanjutnya Ustazah Amal izin menyampaikan terkait proyek pembelajaran kita di pekan ini, yaitu adalah membaca cerita tentang Sumpah Pemuda, kemudian menjawab pertanyaan yang ada di lembar proyek. Nanti teman-teman akan membaca teksnya ada di lembar proyek yang Ustazah Amel upload di classroom kalian masing-masing. Kemudian setelah teman-teman membaca ceritanya, teman-teman silakan jawab pertanyaan yang ada di lembar proyek yang berkaitan dengan cerita yang sudah teman-teman baca. Mungkin cukup sekian saja yang dapat Ustazah Amel sampaikan. Mari kita cukupkan dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak videonya hingga tuntas. Semoga teman-teman dapat menyerap materinya dengan baik. Allah bantu teman-teman berikan kepahaman ketika Ustazah Amel menjelaskan materi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.